Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk putriku, Mbak Anggi tersayang. Saat ini, kamu sedang berada di masa penting dalam hidupmu. Jangan takut lelah belajar, karena setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan menjadi bekal masa depanmu. Jadilah anak yang baik, jujur, dan rendah hati. Jaga dirimu, jaga pergaulanmu, dan jangan mudah terpengaruh hal-hal yang bisa merugikan masa depanmu. Ingat, nilai memang penting, tapi sikap, tanggung jawab, dan akhlak yang baik jauh lebih berharga. Nak, dirimu ingin melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 1 Bantul. Bapak mendukung dan merestuimu. Dengan catatan, murojaahnya tetap kamu lanjutkan. Untuk bisa masuk ke sana, kamu harus bisa lulus tes masuk, maka kamu perlu belajar yang lebih ekstra, lebih giat lagi. Ya Allah, kami titipkan anak kami dalam setiap langkah hidupnya. Lindungilah ia dari segala hal yang buruk. Kuatkan imannya, lapangkan hatinya, dan jernihkan pikirannya. Berikan ia kesehatan, kemudahan dalam belajar, serta bimbinglah ia agar menjadi anak yang berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa, dan keluarga. Jika ia lelah, kuatkan. Jika ia jatuh, bangkitkan. Jika ia salah, bimbinglah dengan kasih sayang-Mu. Jadikanlah ia anak yang sholihah, berbakti kepada orang tua, dan mampu meraih masa depan yang Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Mbak Rika. Habis sedang di Aceh, gak bisa menemani tahun baruan Mbak Rika, DPP dan Umi sekeluarga. Jadi pesan-pesan Abi untuk Mbak Rika: jaga kehormatanmu, hargai dirimu, maka orang lain akan menghargaimu juga. Miliki prinsip yang kuat, jangan biarkan siapapun merendahkan martabatmu, karena kau adalah permata di mata Abi. Beranilah bermimpi, jangan takut gagal. Kegagalan hanya pelajaran untuk membuat lebih kuat. Kejarlah mimpi apa yang membuat hatimu hidup. Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu. Miliki hati yang luas, maafkanlah mereka yang menyakitimu, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kau pantas mendapat ketenangan. Tetaplah menjadi pribadi yang lembut, namun tak bisa dipatahkan. Ingatlah Abi, apapun yang terjadi di luar sana, seberat apapun beban yang Mbak Rika pikul, ingatlah bahwa Mbak Rika punya rumah untuk pulang. Abi akan selalu menjadi pendukung setiamu dalam suka maupun duka. Melangkahlah dengan bismillah. Abi menyayangimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Awa, halo. Mungkin Mbak Awa, Mama bikin video ini Mbak Awa sudah ada di pondok. Jadi ya Mbak Awa ya, sudah kelas 9 ini banyak sekali itu ujian-ujian yang harus Mbak Awa hadapi. Jadi Mbak Awa itu harus tetap semangat, tetap fokus, tetap belajar lebih giat lagi supaya cita-cita Mbak Awa itu tercapai. Kayak nilai-nilainya juga lebih ditingkatkan lagi. Semoga bisa menguasai semua mata pelajaran. Semoga bisa lebih baik lagi. Semangatnya itu perlu ditingkatkan ya Mbak Awa ya. Jadi semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat untuk berjuang ya, sudah kelas 9 ini berjuang yang sungguh luar biasa. Berjuang itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kelas 3 ini bukan akhir,
Tetapi kelas 9 ini titik untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi Mbak Awa ya, kalau kita mau sukses itu kita memang harus rajin belajar, rajin menuntut ilmu, jangan males-males, harus semangat belajar, semangat beribadah, meningkatkan nilai-nilai yang kemarin jatuh. Jadi kalau bisa itu diterapkan, ditingkatkan lagi. Buat Mbak Awa ya, Mbak Awa tetap semangat ya, sudah kelas 9 ini titik awal untuk melanjutkan perjuangan. Jadi SMA untuk melanjutkan ke SMA. Jadi kalau bisa itu nilai-nilai yang kemarin sempat rendah atau masih di bawah KKM itu, Mbak Awa harus kejar. Ya, harus kejar, harus semangat lagi belajar. Fokus itu nomor 1 ya Mbak Awa ya. Semangat, fokus belajar. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh, nggak usah mikirin keluarga, nggak usah, pokoknya Mbak Awa itu di pondok itu mikirin untuk menghadapi ujian, karena kelas 9 ini ujiannya tuh sungguh luar biasa. Tetap semangat ya Mbak Awa ya, semangat selalu, semangat. Di sini Mama selalu mendoakan yang terbaik untuk Mbak Awa. Walaupun di rumah itu Mama cerewet, Mama ceriwit, tapi itu untuk kebaikannya Mbak Awa ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Ayun? Semoga selalu sehat dan semoga selalu semangat dalam belajar dan mempelajari Al-Quran bersama teman-teman di asrama di SMP IT Salsabila Boarding School Sleman. Mbak Ayun, semoga setiap huruf Al-Quran yang engkau hafalkan menjadi cahaya dalam hidupmu, penyejuk hati seperti namamu yaitu Qurrata Ayun, dan penuntun langkahmu menuju ridhonya Allah. Kami, ayah dan umi selalu berharap, berdoa, semoga engkau menjadi anak yang solehah, mencintai Al-Quran, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta kelak menjadi kebanggaan agama, keluarga, dan umatnya. Umi doakan Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbiha wa nura sadriha wa jala'a hurniha wa dhahaba hamiha wa rizqal ikhlasa wa tabat wa ja'alha min ahli al-Qur'ani alladhina hum asluka wa khasatuk. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati anakku ya Allah, Mbak Ayun, sebagai cahaya di dadanya, penghapus kesedihannya dan penghilang kegundahan. Ya Allah, jagalah anakku, mudahkanlah dan berkahilah hafalannya terhadap Al-Quran. Anugerahkanlah keikhlasan dan keteguhan, serta jadikanlah dia termasuk ahli Al-Quran, keluargamu, serta orang-orang pilihanmu ya Allah. Amin ya Rabbal. Tetap semangat belajar Al-Quran ya Mbak. Umi sama ayah selalu mendoakan kakak, semoga selalu sehat dan lancar belajar di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Farah. Semoga Allah senantiasa menjagamu ya nak. Semangat dalam belajar dan menghafal Al-Qur'annya ya. Bapak Ibu yakin kamu punya potensi besar dalam dirimu. Kami semua percaya dengan kemampuanmu, kerja kerasmu. Farah, setiap hafalan, doa, dan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Semua tercatat di sisi Allah. Pesan kami,
Hormatilah Ustadz Ustazah. Jalin kasih sayang dengan teman-temanmu. Karena adab adalah mahkota seorang yang menuntut ilmu. Hidup jauh dari orang tua adalah kesempatan untuk belajar menjaga diri sendiri. Jangan takut, kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Farah, jika nasihat Bapak Ibu terasa berat, ingatlah, itu karena Bapak Ibu sedang berusaha meringankan masa depanmu. Doa Bapak Ibu selalu menyertai setiap langkahmu. Jangan pernah merasa sendiri, karena kamu sedang berada di jalan yang penuh kemuliaan. Farah, semoga kau menjadi anak kebanggaan dunia dan perhiasan indah kelak di akhirat. Amin. Tetap semangat ya nak. Ikhlas. We love you. Assalamualaikum. Hai Mas Farid, tetap semangat ya. Raihlah cita-cita dan impianmu. Umi dan Abi akan selalu mendoakan kamu. Dulu Umi dan Abi memberi nama Muhammad Farid Farahat saat kamu lahir. Nama yang syarat akan doa dan harapan, agar kelak kamu menjadi manusia yang baik, manusia yang berharga bak berlian, dan manusia yang memberi kebahagiaan atau kegembiraan untuk orang lain, terutama untuk Umi dan Abi, serta kakak-kakak dan adikmu tentunya. Mas Farid, belajarlah semaksimal mungkin. Sertailah selalu dengan doa. Jangan pernah tinggalkan sholat. Umi dan Abi yakin kamu bisa. Kalau kamu mantap mau mondok di kantor, Abi dan Umi mendukungmu selalu dan akan mendoakanmu selalu sehingga cita-citamu nanti akan tercapai. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Semangat Mas Farid. We love you so much. Anakku, dekap erat Al-Quran di hatimu, karena Al-Quran adalah tunjuk pada jalan yang lurus dan keselamatan. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Langitkan mimpimu tanpa ragu, karena manusia tidak memperoleh selain yang diusahakan dan diciptakan. Gepakkan sayapmu dengan kuat, karena Allah memerintahkan hambanya untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Cintailah ilmu dan belajar keraslah, karena Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Bertumbuhlah dengan tenang, karena sesungguhnya Allah itu dekat. Mendakilah terus di jalan yang lurus, karena di ketinggian pandanganmu akan lebih luas. Jagalah sholatmu, karena itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya wali murid dari Mbak Anissa Rofiah. Meraih kesuksesan perlu perjuangan. Harus terus semangat dan tetap semangat. Assalamualaikum Mas Gulam. Ini nasihat dari ayah dan ibu, sedikit kata-kata dari ayah dan ibu. Terima kasih atas perjuangannya Mas Gulam. Kita sama-sama berjuang. Ya ibu berjuang di rumah, Mas Gulam berjuang di pondok pesantren. Belajar ke Ustadz Ustazah, belajar adab, belajar tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan.
Ibu bangga, Mas Gulam mau mondok. Dan untuk Mas Gulam ya, ini sudah masuki di semester 2. Sudah waktunya untuk Mas Gulam belajarnya ditambah. Dan sholatnya juga harus lebih rajin lagi untuk berdoa. Karena di semester 2 ini sudah mulai ujian itu sudah genderang, ujian sudah ditabuh ya. Karena masa depan untuk di sekolah SMP ini ditentukan di ujian akhir di kelas 3 di semester 2 itu sebagai tonggak masa depan Mas Gulam untuk menentukan langkah berikutnya. Dan ayah ibu cuma bisa berdoa supaya Mas Gulam diberi kemudahan, diberi hasil yang memuaskan, dan diberi kemudahan untuk besok lagi kalau untuk mencari sekolah lagi yang lebih jenjang lebih tinggi, termasuk untuk Mas Gulam dalam menggapai cita-cita. Dan juga jangan lupa Mas Gulam untuk selalu murojaah, untuk menjaga hafalannya yang sudah dihafal biar tidak lupa. Dan syukur-syukur ayah ibu itu juga mendoakan Mas Gulam biar bisa maksimal sampai 30 juz ya, harapan dari Bapak Ibu itu Mas Gulam bisa menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz, ditambah lagi untuk bisa mengamalkan ke kehidupan sehari-hari. Dan Mas Gulam harus tetap semangat ya dalam belajar, dalam menggapai cita-cita, Lebih fokus lagi. Dan tentunya untuk itu harus Mas Gulam tetap semangat ya Mas. Ayah tetap dan semangat. Ayah dan ibu sangat menyayangi Mas Gulam dan anak-anak ibu semuanya. Ya, Mas Gulam harus semangat. Ingat ya Mas, jangan sampai kendor belajarnya. Dadah Mas Gulam. Dadah. Assalamualaikum. Saya wali murid dari Mbak Alesa Nasrin. Pesan untuk Mbak Alesa, belajar yang rajin, berikan kado terbaik buat Bapak Ibu, berikan nilai yang terbagus buat Bapak Ibu, karena kesuksesan di tahun 4 besar harapan Bapak sama Ibu untuk Mbak Desa untuk melanjutkan di jenjang berikutnya. Mbak harus jadi panutan adik, menjadi contoh yang baik buat adik. Jangan lupa sholat, ngaji, adab harus prioritas Mbak. Sekali lagi berikan kado yang terbaik buat Bapak sama Ibu. Untuk teman-teman kelas 9, jaga kerukunan dan persahabatan kalian, jangan lupa sholat. Semoga kalian sukses semua, amin. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mas Mirza? Sehat-sehat selalu kan? Alhamdulillah. Semangat belajarnya ya nak ya. Semangat menghafal Al-Qur'annya. Jangan mudah menyerah. Hadapi segala tantangan rintangan yang ada dengan hati yang senang, hati yang ikhlas. Mas Mirza, jangan pernah takut dan ragu untuk mewujudkan segala impian dan cita-cita kamu. Jangan lupa taati segala peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di asrama, nasihat ustadz-ustazahnya. Jangan lupa juga sholat 5 waktunya, tadarus Al-Qur'annya, dan selalu berdoa
untuk diri kamu sendiri dan juga mendoakan bapak dan ibu agar selalu sehat. Mas Firza, ibu bangga dengan kamu. Kamu sudah luar biasa. Kamu sudah membuat ibu senang, nak. Maka tingkatkan lagi ya belajarnya yang tekun. Di setiap perjuanganmu selalu diselimuti oleh doa-doa bapak dan ibu. Percayalah, setiap impian dan harapan ada doa kami bersamamu, nak. Semangat selalu berusaha apapun yang terjadi. Semoga kamu selalu sehat. Semoga Allah selalu melindungi kamu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mas sayang, tetaplah semangat, tetaplah belajar, teruslah berusaha. Walaupun ibu tahu di pondok pasti sangat berat, tidak ada ibu, tidak ada ayah yang mendampingi kamu, tapi kamu harus yakin ada Allah yang selalu menemani langkah-langkahmu. Ujian kelas 3 ini ibu tahu pasti sangat berat buat kamu sendirian belajar di sana, tapi tetaplah semangat karena ada banyak teman-teman yang pasti menemani kamu. Yakinlah bahwa ibu dan ayah bangga dengan kamu. Jadi yakinlah bahwa hasil dari semua usahamu adalah yang terbaik yang sudah kamu lakukan. Sekali lagi, tetap semangat, tetap berjuang, jangan menyerah, tetap murojaah, tetap hafalan, tetap belajar. Ibu dan ayah selalu mendoakanmu dari rumah. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar semua yang sudah kamu usahakan selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat, jangan mudah menyerah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Oksa? Semoga sehat selalu ya. Di sini Bapak Ibu juga sehat semuanya. Semangat ya, Dok, belajar. Kita di sini juga mendoakan semoga Oksada selalu lancar, diparingi kemudahan dan kelancaran belajarnya. Bapak Ibu selalu berdoa semoga Oksa diberi kesuksesan dunia akhirat dan diberi kemudahan dalam belajar. Jangan lupa sholat, jangan lupa membaca Al-Quran. Yang terpenting sholat 5 waktu jangan dilupakan ya, Dok ya. Hidup itu memang susah. Hidup itu tidak mudah, tetap harus diperjuangkan, nak. Bapak Ibu selalu berdoa, selalu berjuang untuk Oksada. Tetap semangat ya, nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat lillahi ta'ala, hanya mencari ridho Gusti Allah. Mudah-mudahan Oksa mendapatkan nilai yang terbaik, mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan kewajiban di sekolah maupun di asrama. Ibu bapak selalu sayang pada Oksa. Dadah Oksada. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Rehan. Mas Rehan, mama sama bapak minta maaf. Belum bisa menjadi orang tua yang baik. Belum bisa memenuhi keinginan Mas Rehan. Mas Rehan, mama sama bapak menyekolahkan kamu di pondok supaya pak kamu mengerti dan paham tentang agama. Kamu akan mengerti mas alasan mama sama bapak kamu sekolah di pondok. Mas Rehan, mama sama bapak hanya ingin untuk saat ini Mas Rehan fokus belajar dan belajar, tidak memikirkan yang lain. Mama tahu Mas Rehan bisa, Mas Rehan kuat, Mas Rehan mandiri. Mas Rehan, mama hanya bisa berdoa dan berdoa yang terbaik untuk Mas Rehan. Mas Rehan, menuntutlah ilmu setinggi mungkin untuk kehidupan Mas Rehan kelak. Mama sudah bilang beberapa kali,
Mas Rehan, fokuslah untuk belajar. Mama sama Bapak tidak mungkin bersama terus, tidak mungkin bisa mendampingi kamu untuk selamanya. Mama sama Bapak cuma besok ingin doa anak yang soleh. Mas Rehan, Mama tahu bahwa kamu mempunyai keinginan menjadi pemain sepak bola, tapi itu sudah tidak mungkin. Allah sudah berkehendak lain. Mungkin Allah sudah merencanakan yang terbaik untuk Mas Rehan. Mas Rehan, kamu harus giat belajar, harus semangat belajar. Kamu harus bisa menggali apa yang Mas Rehan bisa. Mas Rehan, kamu di pondok ataupun di sekolah harus nurut sama ustadz, ustazah yang telah membimbing kamu, yang telah menasihati kamu. Mas Rehan, doa yang terbaik untuk kamu. Belajarlah dengan giat. Allah akan melindungi kamu, akan menuntun kamu. Allah akan memberi kamu ilmu yang barokah, umur yang barokah, selalu dalam lindungannya. Hanya itu saja Mas Rehan yang dapat Mama sampaikan. Semoga Mas Rehan selalu sehat, selalu kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Mas Rifai, semoga di pondok betah dan selamat selalu. Ibu dan Bapak cuma bisa mendoakan. Semoga di pondok jaga diri dan menghargai waktu untuk beribadah. Dan jangan takut untuk gagal. Teruslah berusaha semaksimal mungkin. Harus menjadi pribadi yang kuat, mandiri dan bermanfaat dunia akhirat. Itu saja ya kata-kata dari Ibu Mas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk anakku Syabil, Mama dan Papa menyekolahkan kamu di SMP IT Salsabila ini bukan berarti kami tidak sayang kamu karena kamu jauh dari rumah, tetapi inilah bentuk kasih sayang kami kepada kamu agar kamu menjadi anak yang lebih soleh. Mama ingin kamu menjaga sholat 5 waktumu tanpa harus kami suruh lagi, dan kami ingin kamu bisa menghafalkan Al-Quran. Harapan besar kami kelak kamu bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama ingin kamu lebih bertanggung jawab, terutama untuk dirimu. Kamu bisa membagi waktu belajar dan mengaji. Mama tidak pernah berharap kamu tinggi nilainya, tapi Mama hanya ingin kamu menjadi anak yang lebih rajin lagi, lebih bertanggung jawab. Mama ingin kamu menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Doakan kami terus setiap selesai sholatmu agar kami diberikan terus kesehatan. Dan Mama di sini juga terus berdoa untukmu. Mama sayang kamu. Semangat terus sekolah di sana, belajar yang rajin, berikan yang terbaik untuk kami, untukmu. Semangat ya nak, I love you. Hai Fensya. Ih, kaget ya. Apa kabar Fensya di sana? Semoga sehat selalu ya nak ya. Semoga Fensya selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Fensya tetap semangat ya di pondoknya, jaga kesehatan, makan tepat waktu, makan apa adanya, bersyukurlah, gak usah pilih-pilih makanan, semua yang ada dimakan, bersyukur masih bisa dikasih makan sama Allah. Oke? Jangan banyak jajan, jangan boros-boros, ya kan teman-teman? Fensya boros kan teman-teman? Ya enggak? Oh enggak ya? Tante salah ya? Oke, ya deh salah. Fensya, tahu nggak Mbak Fensya? Mama sama Papa tuh sayang banget sama Mbak Fensya.
Nih, Susu juga ada nih. Susu juga bilang, Cucu juga sayang sama Mbak, kangen sama Mbak. Fensa sayang, belajarnya ditambah ya nak ya. Tetap semangat di pondoknya, belajarnya tambah rajin. Murojaahnya juga semakin rajin, ditambah lagi. Terus yang paling penting dijaga sholatnya sayang, dijaga tepat waktu. Jangan lupa puasa Senin Kamis, dan satu lagi jadi anak jujur. Karena jujur itu kunci nomor 1. Siap Fensa? Semangat Fensa. Semangat, doa mama dan papa selalu menyertai. I love you Fensa. Assalamualaikum Kak. Kak, Ibu mau ngucapin makasih buat perjuangan kamu selama di pondok. Ibu tahu itu gak mudah. Selama ini kamu sudah berusaha bertahan, berjuang. Semoga apa yang Kakak cita-citakan semuanya terwujud, segala hajat dan keinginan Kakak segalanya terwujud. Kak, mungkin hari-harimu ke depan akan sangat melelahkan, jadwal yang padat, ujian-ujian. Ibu berharap kamu bisa melewati hari-hari itu dengan baik. Semangat, jangan pantang menyerah, semuanya akan bisa kamu lalui dengan baik. Jangan lupa sholat, jangan lupa makan, istirahat yang cukup, dan Ibu berharap kamu selalu bisa menjaga kesehatan biar kamu bisa menjalani ujian-ujian dengan baik. Apapun hasilnya, Ibu akan tetap bangga. Kamu tetap kebanggaan Ibu sama Ayah. Jangan pernah mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendalimu. Teruslah berusaha, belajar. Tidak ada usaha yang sia-sia Kak. Sejauh ini Ibu bangga sama kamu. Pokoknya pesan Ibu, kamu harus tetap semangat. Kesampingkan hal-hal yang tidak penting. Fokus sama diri sendiri. Hiraukan omongan-omongan yang membuat kamu down atau merasa tidak nyaman. Jangan lupa sholatnya, makannya dijaga. Mungkin pesan Ibu itu, selebihnya Ibu percaya sama kamu. Kamu anak yang kuat, anak yang hebat. Kamu bisa melewati hari-hari ke depan. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Willy, terima kasih atas kerjasamanya selama ini, karena Kakak Willy mau sekolah di pondok pesantren tanpa dipaksa maupun tanpa diancam. Maafkan Ibu karena belum bisa memberikan yang terbaik buat Kakak, belum bisa memberikan apa yang diinginkan Kakak. Suatu saat mungkin Ibu bisa memberikan yang terbaik buat Kakak. Kak, Ibu hanya berpesan, jagalah sholatmu, jagalah hati, jagalah lisan, jagalah pergaulanmu. Jangan sampai kamu terjerumus ke perbuatan dosa. Maafkan Ibu, karena sering buat Kakak marah. Mungkin Kakak kesal, mungkin Kakak kecewa karena belum bisa memenuhi apa keinginan Kakak. Ibu hanya berharap Kakak menjadi anak yang solih, anak yang berakhlak mulia, yang berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, sayang kepada adik-adiknya, dan mengerti akan keadaan Ibu dan Bapak. Nak, semoga Kakak Willy selalu sukses dunia dan akhirat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Demikian pesan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Yafi. Terima kasih anakku Mas Yafi yang sudah mau belajar di sekolah dan di pondok pesantren.
Terima kasih telah bertahan dan bersabar di pondok. Bismillah, semuanya akan baik-baik saja. Jangan pernah menyerah. Allah pasti akan menghadiahkan kebahagiaan yang terindah untuk masa depanmu. Mas Yafi, Bapak sama Ibu minta maaf apabila belum bisa menjadi orang tua yang baik, belum bisa memenuhi keinginan Mas Yafi. Mas Yafi, kamu di pondok ataupun di sekolah harus nurut sama ustadz, ustadzah yang sudah membimbing kamu, yang sudah menasihati kamu, mengajari dan menjaga adab, akhlak dan ibadah. Mas Yafi, Ibu dan Bapak menyekolahkan kamu di pondok supaya apa? Supaya kamu mengerti dan paham tentang agama. Kamu akan mengerti, Mas, alasan Bapak dan Ibu menyekolahkan kamu ke pondok. Bapak sama Ibu saat ini hanya ingin Mas Yafi fokus belajar dan belajar, tidak memikirkan yang lain. Mas Yafi harus giat belajar, harus semangat untuk belajar. Kamu harus bisa menggali apa yang kamu bisa. Menuntutlah ilmu setinggi mungkin untuk kelak kehidupan Mas Yafi. Ibu tahu Mas Yafi pasti bisa, Mas Yafi kuat dan mandiri. Semoga Mas Yafi sehat selalu, pandailah menjaga diri, menjaga adab, mempunyai akhlak yang baik dan tetap jaga sholat tepat waktu dan menjadi anak yang soleh dimanapun berada. Mas Yafi, doa yang terbaik untuk kamu dari Bapak dan Ibu. Semoga Allah akan melindungi kamu, akan menuntun kamu, membimbing kamu, selalu menjagamu, meridhoimu. Allah akan memberikan ilmu yang barokah, umur yang barokah, dan selalu melindungimu. Bapak dan Ibu percaya bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Mas Yafi, semoga ilmu yang diperoleh di pondok maupun di sekolah menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, menjadi bekal masa depanmu untuk menggapai cita-cita. Semoga kelak menjadi orang yang mandiri dan bermartabat, berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, dan bangsa negara. Semoga Mas Yafi selalu sehat, selalu kuat dan mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku Azalia Zalfa Hasna Kurniawan yang biasa dipanggil Zalfa, tetap semangat ya sayang belajarnya, tetap semangat mengajinya, menghafal Al-Qur'annya. Ayah Fajar pasti bangga sama Zalfa. Bunda mohon maaf ya sayang kalau Bunda belum bisa memenuhi semua kebutuhannya Zalfa. Tapi selama Bunda masih ada, insya Allah Bunda akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya Zalfa. Tetap semangat ya sayang di pondok bersama ustadzah dan ustadz di sana semuanya. Anak solehahnya Bunda. Bunda sayang Zalfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zidan Mumtaza Izul Haqq, gimana kabarnya? Tetap semangat, Masya Allah. Mas Zidan siap digembleng menjadi generasi tangguh, dai tangguh, pantang menyerah, iman tetap teguh, siap melanjutkan estafet dari Abi yang menjadi dai. Siap loh dek ya. Makanya di pondok nggak boleh males-malesan. Buang sifat bakminya ya. Apa itu bakmi? Bakmi itu singkatan penyakit. B itu artinya bosenan. A aras-arasan. K keset. M males. I isinan. Apa itu isinan? Malu-malu, nggak mau melakukan sesuatu ya. Makanya Dek Zidan siap ya untuk membuang jauh-jauh penyakit bakmi. Males tuh dibuang. Bangun pagi jangan lupa. Sholat, doakan Umi Abi dan juga semangat pantang menyerah. Kalau ada sesuatu Dek Zidan, belajarnya sungguh-sungguh. Kalau ada yang tidak tahu,
bisa ditanyakan langsung pada ustadz-ustadzah. Nggak boleh malu. Tadi lo bakmi tadi ya, isinan tuh nggak usah malu. Kalau belum tahu, tanyakan pada ustadz-ustadzah. Insya Allah ustadz-ustadzah membimbing para santrinya dengan penuh kesungguhannya. Itu yang berikutnya, Dek Zidan harus siap menjadi pionir bagi teman-teman. Jaga kebersihan di pondok, di area pondok itu, buat suasana nyaman, teman-teman saling menyayangi, tidak boleh gontok-gontokan, saling membantu, ukhuwah Islamiyah dijaga yang sungguh-sungguh. Itu Dek Zidan ya. Insyaallah tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.